Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, hari-hari ini kita makin hari makin melekat. Makin hari kita makin datang menyembah Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang sangat berharga. Biarlah kita terus menjadi pribadi-pribadi, menjadi penyembah-penyembah yang membawa hati kami seutuhnya hanya bagi Dia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, memiliki Bapa yang luar biasa. Izinkan setiap kami datang untuk menyembah dengan hati kami, dengan jiwa kami, bahkan dengan seluruh tubuh kami. Beracarlah Roh Kudus dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Terlebih Engkau berfirman menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu, sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hamba batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, hamba batinku.
terasa hampa tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan. Bahwa kami terus mengalir, bahkan berlabuh di dalam hangatnya kasih-Mu yang sangat besar. Sejuta rasa di jiwa Tuhan, merindukan setiap pelukan Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu ya Tuhan, dengan apa yang kami punya. Karena tidak ada yang berharga selain pribadi-Mu ya Bapa. Biarkan kami menyembah, karena hati kami milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hati kami milik-Mu seutuhnya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya.
ajaib, ku sembah Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Allah yang luar biasa, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku sembah Kau. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, glory, haleluya, glory. Sejuta rasa di jiwaku, rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau sudah menyamah hati dan jiwa kami Tuhan. Kami merasakan sungguh Tuhan, Engkau hadir dan bertahta di dalam hati dan jiwa kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang sangat baik. Dan kami juga dimiliki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan saat ini Tuhan, untuk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria, untuk mendengarkan perkataan-Mu. Roh Kudus, ini waktu-Mu Engkau berbicara dan berkata-kata di dalam hati setiap kami yang merindukan perkataan-Mu. Glory haleluya, jamah hati dan jiwa kami Roh Kudus. Jamah hati kami Tuhan. Ini waktu-Mu Engkau bekerja di dalam nama Yesus. Kami siapkan Tuhan hati dan jiwa kami. Terlebih Tuhan, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat-Mu Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya biar saat ini Tuhan, Tuhan ambil alih dan sepenuhnya Roh Kudus yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, segala bentuk kuasa kegelapan atau apapun yang ingin mengganggu kami, nangkep kehendak Tuhan, nangkep pengertian Tuhan. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Roh Kudus yang berkuasa atas hati dan jiwa kami, sehingga kami sanggup menerima, mengerti, memahami apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kami sanggup melakukannya karena Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran, dan saat ini kami pasti dipuaskan oleh Roh Kudus-Mu. Makasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu dengan hati kami yang percaya, dengan hati kami yang bersuka cita, dan terlebih dengan hormat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saya dan saudara berada, saya percaya kita tidak dibatasi oleh waktu, dan kita pun tidak dibatasi oleh jarak, saudara. Karena Tuhan Yesus disebut Jehovah Shammah. Saat saya percaya saat ini Tuhan ada bersama dengan saudara. Roh Kudus bersama dengan saudara, ada di dalam hati saudara. Dia Allah Maha Hadir. Dan ketika kita membuka hati dan jiwa kita, kita akan merasakan kehadirannya memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita. Terlebih kita akan merasakan dan kita mendengarkan perkataannya pada pagi hari ini. Pada saat ini, kapanpun saudara menyaksikan ini, saya percaya Tuhan itu selalu live, Tuhan itu selalu nyata, dan Tuhan itu berkata-kata detik ini juga di dalam hidup saudara. Kalau saudara mau buka hati, saya percaya saudara, kuasa Tuhan itu tak terbatas. Amin saudara, Tuhan itu baik. Kalau kita punya lapar dan haus akan kebenaran, maka saya percaya kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saya renungkan Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan ke Tuhan, kepada hamba-Mu dan kepada kita semua yang menyaksikan ibadah pagi pada saat ini. Dan Tuhan sampaikan satu tema di dalam hati saya, yaitu menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya percaya hari-hari ini apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar di dalam dunia ini? Apakah kita kejar pujian manusia? Apakah kita kejar harta duniawi? Segala sesuatu yang hanya berputar-putar di dunia. Tapi biarlah hari ini kita belajar menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya percaya mungkin ada beberapa orang yang berkenan, ada orang-orang yang berkata, wah ya susah lah berkenan di hati Tuhan. Kita pasti jadi orang yang super rohani. Kita harus hadir di semua acara, kita harus hidup suci kudus. Saudara akan belajar hari ini bukan seperti yang saudara pikir. Sometimes saya bisa katakan berkenan di hati Tuhan itu mungkin tidak sesusah yang saudara pikirkan, tapi juga tidak semudah yang saudara bayangkan kalau kita tidak ngerti caranya. Dan kalau kita nggak kenal hati Tuhan, kita nggak bisa berkenan sama Tuhan. Tapi kalau kita belajar mengenal hati Tuhan, Tuhan tuh enggak susah kok untuk disenangkan. Tuhan tuh enggak susah untuk kita itu
buat seneng saudara. Nggak susah, nggak seperti manusia. Karena manusia itu kan lihat rupa saudara. Lihat kenyataan. Tapi kalau Tuhan tuh lihat hati kita saudara. Tuhan tuh tidak sesusah yang kita bayangkan saudara. Sungguhan Tuhan tuh Allah yang begitu baik. Allah yang mengenal hati setiap saya dan saudara. Kalau saya dan saudara tinggal dalam perkenanan Tuhan, tahukah saudara, saudara akan jadi harta kesayangan Tuhan loh. Saudara akan merasakan kasih sayang Tuhan. Ya saya tahu Tuhan Yesus itu mengasihi setiap manusia, iya. Tapi kalau berkenan itu bukan pada semua manusia loh saudara. Kepada orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Pada orang-orang tertentu yang bisa punya hati itu untuk Tuhan. Ya, orang yang berkenan di hati Tuhan. A man after God's own heart bahasa Inggrisnya ya. Salah satunya Daud dikatakan orang yang berkenan di hatiku. A man after God's own heart. Jadi orang yang selalu mengejar hatinya Tuhan. Orang yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita cek motivasi hati saya dan saudara. Kita cari Tuhan itu untuk apa sih? Untuk kita senangkan hati Tuhan. Apa yang ada di hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan, atau kita cari Tuhan untuk cari tangannya Tuhan, untuk cari mujizatnya Tuhan. Saudara, hari ini saya ajak saudara, untuk hari ini kita belajar untuk cari hatinya Tuhan. Untuk kita cari perkenanan Tuhan. Untuk kita mengejar hatinya Tuhan seperti Daud. Kalau hatinya Tuhan sudah senang sama saudara, jangan hanya katakan tangannya saudara. Semuanya Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin saudara. Kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, kau akan jadi harta kesayangan Tuhan. Bukan berarti saudara gak mengalami yang mungkin gak mengalami yang gak nyaman, selalu hidup itu enak. Enggak, saya enggak bilang begitu. Tapi Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Hidup kita itu akan enak saudara. Kerasa enak karena ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita tidak selalu enak ya saudara. Tapi kita akan merasakan enak kok jadi orang yang berkenan sama Tuhan. Karena Tuhan tuh hadir dalam hidup kita. Kalau ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, kita akan hidup dalam rencananya. Kita gak akan hidup di dunia ini sia-sia. Tapi kita hidup dalam rencana besar Tuhan. Atas dunia ini, bahkan atas hidup kita secara pribadi. Tuhan tuh punya rencana, Tuhan tuh punya rancangan saudara. Kejar perkenanan Tuhan hari-hari ini, supaya hidupmu tidak sia-sia saudara. Supaya hidupmu akan terima mahkota kehidupan, bahkan mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi hidup saya dan saudara. Cari perkenanan Tuhan hari-hari ini, supaya saudara menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan kita belajar saudara, kita buka dulu di dalam 2 Tawarik 14 ayat 2 saudara ya. Kita baca 3 ayat dulu ya saudara ya. Demikianlah firman Tuhan. 2 Tawarik 14 ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang-orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedubaan-pedubaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di dalam pemerintahannya. Kita baca dulu sampai di sini dan kita kembali di ayat yang pertama. Judulnya Raja Asa dan Kemenangan atas Serah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Asa melakukan, kata Asa, Raja Asa, ini adalah seorang pribadi, adalah seseorang yang keturunan dari kerajaan Israel itu di bawah pemerintahan Salomo, akhirnya pecah menjadi 2 kerajaan di zaman anaknya karena Salomo tidak taat sama Tuhan. Ya, terpecah jadi Yerobeam dan Rehabeam. Rehabeam dapat memerintah di kerajaan Yehuda ya, di suku Yehuda dan Benyamin. Dan suku Israel yang utara ada 10 suku saudara ya, itu diperintah oleh Yerobeam. Dan Raja Asa ini adalah keturunan dari Rehabeam. Rehabeam itu anaknya Salomo saudara. Yerobeam itu hambanya Salomo ya saudara ya. Terpecah kerajaannya jadi 2.
Nah, dan kerajaan yang bawah ini kan Tuhan karena berjanji sama Daud bahwa keturunanmu tidak akan putus ya memerintah ya. Sekalipun Salomo sempat salah, kerajaannya pecah, tapi tetap ada yang Tuhan sisakan. Dua suku ini diperintah oleh anaknya keturunan dari Raja Salomo, Rehabeam, dan turun sampai kepada Raja Asa. Ya, kalau Israel yang bawah ini itu ganti-gantian, kadang rajanya berkenan sama Tuhan, kadang tidak berkenan sama Tuhan. Jahat, benar. Tapi kalau yang utara, yang keturunan dari hambanya Salomo itu Yerobeam itu semuanya jahat semua. Ya, kita belajar ini sekarang Raja Asa. Raja Asa itu yang memerintah Yehuda, ya, dan Benyamin yang di bawah Israel yang selatan ini. Ini yang asli keturunan Salomo ya saudara. Dan Raja Asa ini berkenan sama Tuhan. Kita belajar apa saudara? Ternyata orang yang berkenan sama Tuhan itu bukan hanya ditemukan di zaman dulu saudara. Bukan hanya Daud saja berkenan sama Tuhan. Ternyata ini Raja Asa juga berkenan sama Tuhan. Tahukah saudara, hari-hari ini, di zaman kita hidup hari ini 2025, siapa yang ditulis oleh Tuhan menjadi seorang yang berkenan sama Tuhan, yang melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Apakah saya dan saudara ditulis oleh Tuhan? Di dalam mungkin bukan Alkitab ya saudara ya. Alkitab sudah tertulis ya, kitab Kejadian dan Wahyu, jangan menambahkan. Tapi apakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan sebagai orang yang benar dan baik di mata Tuhan? Apakah kita jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Nama kita akan ditulis ya saudara. Cerita hidup kita akan ditulis. Apakah kita berkenan sama Tuhan? Atau kita mendukakan hati Tuhan? Setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk kita bisa hidup berkenan sama Tuhan. Ya, jangan bilang, wah itu buat pendeta-pendeta, itu buat hamba-hamba Tuhan. No, bukan. Bahkan banyak juga hamba-hamba Tuhan, pendeta atau siapapun, itu hidup tidak berkenan sama Tuhan. Karena berkenan sama Tuhan apa tidak, itu adalah pilihan setiap anak-anak Tuhan, pilihan umat-umat Tuhan yang mau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Setiap kita punya kesempatan yang sama, saudara. Bukan sesuatu yang mustahil untuk kita hidup berkenan sama Tuhan, yang nanti kita akan belajar. Tapi kalau kita hari ini berkenan sama Tuhan, itu jangan kita gaya dulu. Wah, saya berkenan sama Tuhan. Iya, saat ini engkau berkenan sama Tuhan. Tapi apakah engkau berkenan sama Tuhan sampai ujung hidupmu? Karena perkenanan Tuhan ini berbicara tentang jalan hidup kita, yang hidup untuk terus taat sama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena bisa loh hari ini berkenan dan besok tidak berkenan sama Tuhan, itu bisa saudara. Untuk itu jaga terus untuk kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan kita belajar bagaimana sih menjadi berkenan di mata Tuhan. Bukan hanya Asa, sebutkan namamu masing-masing. Dedi hidup baik dan benar di mata Tuhan. Siapa nama saudara? Setiap orang bisa ambil keputusan, ambil pilihan untuk menjadi orang yang berkenan sama Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana sih hidup berkenan sama Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan. Baik, apa yang baik itu berbicara tentang ketaatan saudara. Dan yang benar itu berbicara tentang motivasi hati kita saudara. Dan ini tidak bisa luput dua ini. Tidak bisa dipisahkan. Taat, perbuatan kita taat, melakukan firman yang Tuhan katakan dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita lakukan dengan baik. Ya saudara, perbuatan baik. Dan yang benar itu berbicara tentang motivasi hati kita dalam melakukan ketaatan sama Tuhan. Itu Tuhan melihat hati, karena Tuhan bukan Allah yang hanya melihat apa yang saudara lakukan, tapi Tuhan melihat mengapa engkau melakukan itu semua, mengapa engkau melakukan ketaatan itu. Apakah itu karena supaya hanya dilihat manusia? Apakah supaya kita dapat sesuatu dari Tuhan? Apa yang ada di dalam hati kita itu dilihat oleh Tuhan. Ya, yang pertama kita harus belajar taat sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, jika kamu tahu berbuat baik, ya, jika kamu tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Ya, perbuatan baik itu berbicara
Kalau kamu tahu berbuat baik, kalau firman sudah mengatakannya, kalau Tuhan sudah berfirman dalam hidup saya dan saudara, ayo kita lakukan dengan taat. Dan lebih daripada itu, yang sama pentingnya dengan itu, kita harus punya kebenaran di dalam hati kita. Dikatakan dalam kitab Mazmur, Tuhan itu berkenan dalam kebenaran dalam batin seseorang. Amin saudara. Tuhan gak hanya ngelihat perbuatan saudara. Makanya Tuhan berkata, Tuhan bukankah aku sudah ke gereja? Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Menyembuhkan orang sakit. Enyah engkau pembuat kejahatan. Tuhan bukan hanya melihat apa yang engkau perbuat, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati saya dan saudara. Amin saudara. Tuhan menuntut hati kita itu sempurna. Mungkin dalam kita melakukan ketaatan, terkadang kita tidak sengaja, ya, tidak sengaja kita tidak tahu kita melakukan sesuatu yang mungkin yang salah, ya, yang salah saudara. Tapi kalau hati kita punya bertobat dan Tuhan tegur dan Tuhan mau kita bertobat dan kita bertobat sungguh-sungguh, bukan hanya bertobat hari ini aku bertobat dan besok melakukan lagi, itu belum bertobat sungguh-sungguh itu namanya. Ya, itu hanya cuman sadar tapi belum bertobat. Dia sadar dia salah tapi belum bertobat. Bertobat itu ujungnya adalah ketaatan. Bertobat itu bukan hanya mengaku salah dan meninggalkan kesalahan itu dan kembali ke jalan Tuhan melakukan yang benar, itu bertobat. Kalau dia cuman, ya aku tahu Tuhan aku salah ampuni, dan besok dia lakukan yang sama, dia hanya cuman tahu, dia hanya cuman sadar, tapi belum dalam level pertobatan. Karena pertobatan ujungnya adalah ketaatan. Ya saudara, ya amin. Ya, saya percaya saudara, hati kita saudara, Tuhan lihat hati kita. Mungkin perbuatan kita ada yang salah, tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan kita berbalik dari perbuatan kita yang salah dan kita melakukan kebenaran, maka kesalahan kita tidak akan diingat-ingat lagi saudara. Amin. Hati kita, Tuhan tidak menuntut perbuatan yang sempurna, tapi Tuhan tuntut hati kita sempurna loh di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau hati kita tuh cacat di dalam hati kita, sakit di dalam hati kita. Kalau kita ada di dalam hati kita sesuatu yang gak benar di hadapan Tuhan, ayo jangan sembunyikan, tapi bawa sesuatu yang Tuhan tegur di dalam hati kita itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan aku mau berubah Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku mau engkau mengampuni, tapi hati kita gak bisa mengampuni, gak bisa. Aku kalau ngelihat orang itu, aku ingat perbuatan dia dan itu sangat menyakiti hatiku, aku gak bisa mengampuni. Kalau saudara berkata seperti itu, datang sama Tuhan, minta sama Tuhan hati yang baru. Katakan, Tuhan berfirman, aku memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin mereka, dan aku menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Saudara, minta sama Tuhan, Tuhan aku minta kepadamu hati yang baru. Aku tahu aku harus ngampuni, aku tahu aku harus memaafkan, tapi aku gak mampu Tuhan. Aku mau melakukan firman-Mu, tapi aku gak mampu Tuhan. Minta sama Tuhan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin-Mu. Tidak jarang di dalam kehidupan saya, kalau saya tahu saya ini salah, saya ada kesalahan, mungkin ada sesuatu dalam hati saya yang gak baik, saya bawa sama Tuhan. Dan saya seringkali saya bilang, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu tapi aku gak mampu. Seringkali Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Melalui apa? Firman-Nya. Roh yang baru itu firman di dalam batinmu. Tuhan akan kasih engkau pengertian untuk melakukan kehendak-Nya. Sungguhan saudara, Tuhan berkata, my word is spirit. Firmanku itu adalah roh. Tuhan akan kasih firman di dalam hatimu sehingga engkau mampu mempunyai pengertian surga, sehingga engkau mampu melakukan kehendak Tuhan, sehingga engkau mampu mengampuni saudaramu atau siapapun yang sudah menyakiti hatimu, yang mengecewakan engkau, yang merendahkan engkau. Engkau sanggup mengampuni saudara. Apapun itu yang ada di dalam hatimu. Kalau engkau ada iri hati, bawa, Tuhan aku kok gak seneng ya ngelihat orang lain itu berhasil, orang lain itu diberkati Tuhan, kok saya ada iri hati. Bawa sama Tuhan, minta sama Tuhan hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan akan kirimkan firman-Nya dalam hidupmu. Tuhan kirimkan kebenarannya dalam hidupmu, yang akan menembus sumsum tulangmu sampai ke dalam hatimu yang luka, yang jahat. Firman Tuhan akan mengoperasi hatimu dan membuang kotoran itu,
membuang penyakit hati itu sehingga aku menjadi sembuh. Dia berfirman dan sembuhkanku. Dialah Tuhan penyembuhku. You send your word and healed my disease. Itu bukan hanya penyakit jasmani, tapi juga penyakit hatimu. Bawa sama Tuhan. Tuhan akan kirim firman-Nya. Tuhan kasih pengertian. Sehingga engkau punya hati yang taat. Ketaatan, perbuatan ketaatan itu dimulai dari hati yang taat. Dijauhkan sama Tuhan hati yang keras. Dan memberikan hati yang taat. Roh Kudus memampukanmu. Berkali-kali saya temukan di dalam kehidupan saya ketika saya nggak mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya duduk diam di bawah kaki Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Meminta firman-Nya, meminta roh yang baru di dalam batinku. Sehingga ketika Tuhan berfirman, saya mampu loh melakukannya. Saya ngalami kebenaran itu memerdekakan hidup saya. Sehingga saya mampu melakukan kehendak Tuhan. Saya mampu melampuni orang yang menyakiti hati saya. Saya mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya dengan pengertian Tuhan. Kita akan mampu, kita akan punya hati yang taat, saudara. Amin. Saya percaya ketaatan itu buah dari firman Tuhan. Saya nggak bilang ketaatan itu nggak penting, enggak. Kalau orang ngomong yang penting kan hatinya, yang penting hatinya. Uji dulu, karena Tuhan berkata nilai pohon itu bukan dari rimbun daunnya, bukan dari aktivitas rohaninya, tapi dari buahnya. Tapi ketaatan itu adalah buah. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya di dalam hidup kita, mengubahkan kehidupan kita, maka hidup kita pun akan menjadi hidup yang taat. Karena Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada, karena dari situlah akan mengalir kehidupan. Kehidupan ketaatanmu, buah-buah rohanimu itu terjadi ketika Tuhan mengubah hatimu. Pertama-tama Tuhan ubah hatimu. Kekristenan itu, saya bilang saudara, 70%, 80% itu tidak terlihat. Sesuatu yang di dalam batinmu, di dalam jiwamu, cara engkau memandang surga, pengertian Tuhan, itulah kekristenan sesungguhnya. Dan akan nampak dari buah-buah kehidupan itu nanti. Saudara, mari saudara, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau hati yang sempurna. Hatimu itu Tuhan tuntut hati yang sempurna, karena Tuhan itu lihat hati, saudara. Tuhan itu lihat hati, saudara. Sekalipun Tuhan berkata, engkau di luarnya engkau dilabur putih, engkau luar biasa seperti malaikat, kalau dalammu tulang belulang, engkau ular beludak. Tuhan berkata, kekristenan itu dimulai dari dalam. Biar Roh Kudus itu bekerja dari dalam dan akan keluar sampai keluar. Air-air kehidupan akan jadi berkat ketaatan dan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Semua itu ketaatan dimulai dari hati yang dipenuhi oleh batin dan Roh Kudus yang bekerja luar biasa di dalam hatimu. Amin saudara. Apa yang baik dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Berdoa. Apa yang jadi ganjalan di dalam hatimu? Apa yang Tuhan Roh Kudus katakan di dalam hatimu? Yang Tuhan menginsyafkan, ini loh ada dosa ini, ada kesalahan ini. Engkau bawa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Hati yang baru dan roh yang baru. Minta firman, pengertian sama Tuhan. Sehingga engkau mampu melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Engkau gak akan lagi melakukan dengan terpaksa. Seringkali apapun yang Tuhan perintahkan, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya gak mampu ini. Tuhan, berikan aku kekuatan. Berikan aku firman-Mu supaya aku ngerti. Kalau orang itu ngerti, orang itu kan benar-benar dapat kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Akan keluar dari kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, ayo biar kita lakukan dimulai dari hati yang benar. Tuhan menuntut hati yang sempurna loh saudara. Jangan ada sakit hati, iri hati, kepahitan, kebencian, kesombongan, pride, ingin dipuji oleh manusia dan sebagainya. No, minta sama Tuhan, minta pengertian sama Tuhan. Saya percaya hidup menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan pertama-tama dimulai dengan memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hati yang baru dan roh yang baru, firman-Nya di dalam hati kita. Dan kita melakukan dalam buah-buah ketaatan kehidupan kita, saudara. Satu persatu, itu engkau akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ayo hari-hari ini, milikilah hubungan yang benar sama Tuhan. Memilikilah keintiman dengan Roh Kudus. Sehingga hidupmu diubahkan menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita lanjut dulu ya saudara ya. Di mata Tuhan Allahnya, Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing.
Ya, di mata Tuhan Allahnya, di mata apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Karena saudara tahu mata Tuhan itu menembus sampai ke dalam hati kita. Bahkan mata Tuhan itu tak terbatas oleh apapun ya saudara. Untuk itu kita gak bisa main sembunyi-sembunyian sama Tuhan. Karena mata Tuhan itu tertuju pada mata Tuhan itu melihat dari atas orang benar dan orang fasik. Tapi mata Tuhan itu tertujunya sama orang benar. Tapi melihatnya semua ya dengan keadilan karena Tuhan itu maha adil. Tapi mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang berkenan di hatinya loh. Tuhan akan menuntun kalau engkau hidupmu benar. Mata Tuhan itu tertuju kepada hidupmu. Kau akan jadi biji mata Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Ini kita cuman bisa ngomong, tapi kalau saudara melakukan ini, engkau jadi biji matanya Tuhan. Kau akan selalu berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Jadi biji mata Tuhan tuh jadi harta kesayangan Tuhan tuh jadi dimanja sama Tuhan. Dan manjanya itu bukan seperti manusia memanjakan anaknya apa-apa dituruti, enggak. Jadi anak kemanjaan itu susah untuk diceritakan saudara. Tapi kok rasakan Tuhan itu begitu baik dalam hidupmu. Engkau akan dihibur sama Tuhan, engkau akan jadi kesayangan Tuhan, banyak berbicara dalam hidup. Luar biasa lah jadi orang berkenan sama Tuhan. Belajar untuk lakukan ini, punya hati dulu yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan engkau taat sama Tuhan. Engkau akan jadi biji matanya Tuhan. Di mata Tuhan. Engkau biji matanya. Aduh, biji matanya jangan apa yang jadi urusanmu itu urusan Tuhan. Siapa yang memusuhi kamu, jadi musuhnya Tuhan. Sudahlah, saudara gak usah minta pembelaan Tuhan seperti gimana. Tuhan kau hajar musuh-musuh, gak usah. Kau jadi biji matanya Tuhan, kau akan rasa penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam hidupmu, suara Tuhan di dalam hidupmu, kedalaman Tuhan di dalam hidupmu. Membawa engkau jadi orang-orang yang berbahagia. Sungguhan sih, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang gak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang gak pernah berakhir. Sungguhan, hidupmu penuh damai sejahtera dan bahagia. Bukan karena saudara punya ini, punya itu, ini mewah, itu mewah, enggak. Tapi aku punya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang aku perlukan dan butuhkan. Tuhan jadi pembelaku, Tuhan jadi bentang hidupku, tempat persembunyianku, Tuhan jadi penghiburku, pembelaku, gunung batu dan keselamatanku. Lihat saudara, belajar untuk hidup berkenan sama Tuhan. Saudara akan mengalami pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu jadi biji mata Tuhan. Kemudian ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing. Kita belajar dulu, kalau kita mau menjadi orang yang berkenan sama Tuhan, kita sudah belajar tadi 2 poin, tapi kita sekarang juga belajar untuk menjadi orang yang berkenan sama Tuhan. Kita tahu, kita juga belajar apa yang tidak berkenan sama Tuhan, apa yang mendukakan hati Tuhan, apa yang Tuhan tidak suka. Kita juga harus belajar saudara ya. Yang pertama, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing. Apa yang Tuhan tidak suka? Mezbah-mezbah asing. Ketika saya renungkan Tuhan, apa ya itu mezbah-mezbah asing? Tuhan satu kasih di dalam hati saya ada 3 poin. Apa itu mezbah-mezbah asing? Sesuatu yang asing sama Tuhan. Mezbah itu berbicara tentang ibadahmu sama Tuhan. Jangan sampai mezbah-mezbah asing. Yang pertama, apa itu asing di mata Tuhan? Yaitu ketika kita pura-pura. Itu asing di mata Tuhan, saudara. Ya, Tuhan tidak mau sesuatu yang pura-pura. Tuhan mau yang sejati dalam hidup kita. Tuhan berkata, kalau engkau menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara. Ayo, kalau kita datang sama Tuhan, kalau kita beribadah sama Tuhan, jangan bawa mezbah asing. Jangan bawa sesuatu yang asing di mata Tuhan. Yang asing itu apa? Hati kita yang, ya aku ke Tuhan sih, tapi karena apa? Ya karena aku ibadah, karena supaya aku dinilai manusia. Itu asing di mata Tuhan. Ya, jangan seperti itu saudara ya. Jangan kita punya motivasi hati yang salah di mata Tuhan. Jangan jadi orang yang beda gitu loh saudara. Ketika kita
tempat ibadah dan di luar tempat ibadah. Karena mata Tuhan itu menembus sampai bukan hanya di tembok gereja, tapi di luar tembok gereja, ketika kita ada di masyarakat, ketika kita ada di dalam keluarga kita, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang dilihat, yang melihat kita, bahkan keluarga kita pun tidak melihat kita, mungkin dalam pekerjaan kita jadi orang yang sama. Jangan jadi orang yang beda. Beda itu jadi orang yang asing. Nanti Tuhan waktu masuk gereja, loh, bukannya kamu orang yang tadi di luar gereja, di kerjaanmu kamu seperti ini, kamu pakai cara-cara dunia, kamu tipu kanan kiri, kamu menindas orang-orang yang gak ngerti, menipu dan sebagainya, kamu melakukan yang gak berkenan sama aku. Di keluargamu orangnya beda, seperti ini, seperti itu. Jadi orang pura-pura atau munafik, menjadi orang yang beda. No, Tuhan gak mau mesbah asing. Tuhan gak mau kita pura-pura, tapi Tuhan mau kita yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu apa? Bapa, ku persembahkan tubuhku dimanapun kau berada. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Di pekerjaanmu, engkau beribadah sama Tuhan. Di keluargamu, engkau beribadah sama Tuhan. Di pergaulanmu, engkau beribadah sama Tuhan. Dan di gereja, itu ekspresi penyembahanmu sama Tuhan. Itu mengekspresikan bentuk, engkau mengekspresikan pujianmu sama Tuhan, penyembahanmu sama Tuhan. Jadi engkau gak membawa sesuatu yang asing. Di dunia, di luar Tuhan kau seperti ini. Tapi ketika di gereja jadi orang yang beda. No, itu asing sama Tuhan. No, jangan jadi seperti itu. Jadi orang yang sama. Kalau engkau punya struggle, kalau punya kekurangan, kau punya sesuatu yang saudara pergumulkan, bawa itu sama Tuhan. Seperti yang di poin pertama tadi. Jangan sembunyikan, tapi bawa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku menjadi terangmu Tuhan di dalam pekerjaanku. Supaya aku bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, saudara ya. Supaya di pergaulanku saya gak jadi orang yang beda. Dimanapun kita berada, kita tidak jadi orang asing. Ya, jadi bawa sesuatu persembahan yang asing di hadapan Tuhan karena kita pura-pura. Tapi persembahan yang sejati terutama adalah hidup kita. Hidup kita. Tidak ada orang yang lihat pun apa yang kita lihat di dalam media sosial kita, di dalam HP kita, apa yang kita tonton, apa yang kita lakukan. Mata Tuhan menembus semua yang Tuhan melihat. Kalau saudara punya kekurangan, saudara punya sesuatu keterikatan, minta kelepasan daripada Tuhan. Jangan sembunyikan, jangan bawa yang asing sama Tuhan. Tuhan tidak menuntut perbuatanmu sempurna, tapi Tuhan tuntut hatimu sempurna. Minta sama Tuhan hati yang taat, dan Tuhan akan mengubahkan perbuatanmu. Tuhan akan ubahkan engkau memiliki hati yang taat dan melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara, jangan bawa yang asing. Yang pertama, asing itu adalah pura-pura munafik. Ya, Tuhan mau yang sejati. Dimanapun kita berada, kita Kristen sejati. Kristen di hati, Kristen sejati. Yang kedua, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Ya Tuhan, ya dunia. Ya, setengah-setengah. Engkau nggak dingin, nggak panas. Tuhan menegur salah satu gereja yang ada di kitab Wahyu 7 gereja. Satu Tuhan tegur, engkau nggak dingin, nggak panas. Maka Tuhan akan muntahkan. Nggak bisa setengah-setengah sama Tuhan. Kalau setengah-setengah sama Tuhan, yang mundur itu Tuhannya. Yang keluar itu Tuhannya. Karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan nggak mau setengah-setengah. Tuhan, aku memberi yang terbaik dalam hidupku Tuhan. Aku nggak mau setengah-setengah. Aku sepenuhnya Tuhan. Nggak ada yang lain. Sepenuhnya itu Tuhan. Nggak setengah-setengah. Sepenuhnya itu Tuhan. Ya, Tuhan bukan dunia. Kita bukan jadi Kristen yang mendua hati, yang bercabang hati. Aku ya Tuhan, ya Tuhan. Dunia, ya dunia. Masih ingin dunia. Bukan berarti ikut Tuhan kita tidak bisa menikmati, tapi biarlah berkatmu itu datang daripada Tuhan, bukan dari keinginanmu sendiri, dari dunia ini yang mendukakan hati Tuhan. Ya, ikut Tuhan tuh, ya memang ikut Tuhan tuh ada susahnya sih. Kadang-kadang kan
Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meski saya susah, saya nggak bilang saya susah. Meski kadang susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya bilang saya nggak saya bilang bukan meski saya, meski kadang susah, karena ikut Tuhan itu tidak selamanya susah, saudara. Sungguhan kalau gue sungguh-sungguh ikut Tuhan, hitung berkat Tuhan satu persatu. Apakah banyak susahnya atau banyak bahagianya sih? Susah sana sini, namanya hidup masih di dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Itu biasa, saudara. Tapi saya hitung-hitung berkat Tuhan dalam hidup saya. Ya ampun, tidak sebanding dengan kebaikan, kemuliaan berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saya. Sungguhan, hitung berkat Tuhan. Ikut Tuhan tuh nggak susah, saudara. Ikut Tuhan itu, Tuhan di dalam hati kita. Tuhan akan mengubah perspektif cara pandang kita menjadi cara pandang surga. Sehingga kita melihat kehidupannya bukan susah. Karena bahagia dan susah itu tergantung cara pandang kita, saudara. Kalau kita punya cara pandang yang beda, orang itu akan bahagia. Bahagia bukan karena gak ada masalah, tapi bahagia karena hidupnya penuh dengan percaya dan pengharapan sama Tuhan, itu bahagia. Sekalipun mungkin ada dalam susah, tapi kalau berharap pada janjinya Tuhan, kita gak sepenuhnya susah, kita akan ada bahagianya ikut Tuhan itu. Amin, saudara. Cuma Tuhan mau kita jangan setengah-setengah hidup ikut Tuhan itu. Waduh, aku ikut Tuhan nanti sengsara hidupku. Nanti ikut Tuhan nanti jangan-jangan nanti aku diuji seperti Ayub. Oh nanti jangan-jangan seperti sudah, jangan setengah-setengah ikut Tuhan, jangan punya pikiran buruk sama Tuhan. Percaya apapun porsimu yang Tuhan berikan dalam hidupmu, ujian kehidupan ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Tapi Tuhan itu setia, Tuhan memberikan jalan keluar, saudara. Sudah difilter sama Tuhan, sudah disaring sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan takut, saudara. Karena itu semua itu tidak melebihi kekuatanmu. Karena apa Tuhan bisa berfirman gitu? Karena Tuhan itu sudah batasi. Ayub pun dibatasi sampai ngomong, kau boleh uji tapi jangan ambil nyawanya. Kan terbatas kan, tidak boleh kan ambil nyawa. Dan akhirnya nanti dipulihkan kan. Tetap ada batasannya. Takutlah kepada Tuhan yang tanpa batas, yang bisa melemparkan jiwa kita sampai ke neraka. Takutlah akan Tuhan, jangan takut apapun. Ikut sama Tuhan sungguh-sungguh, jangan bercabang hati, jangan setengah-setengah, jangan ada takut-takut ikut sama Tuhan. Enggak, sepenuh hati aku mau ikut sama Tuhan. Ya saudara, amin saudara, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Bukan dingin atau panas, ya Tuhan ya dunia. Aku ikut Tuhan nanti masa mudaku gimana? Enggak bisa menikmati masa muda. Justru kalau ikut Tuhan sejak masa mudamu, Tuhan melindungi masa mudamu. Sehingga masa depanmu itu indah bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Jangan setengah-setengah lagi ikut Tuhan. Satu, pura-pura asing. Kedua, setengah-setengah. Yang ketiga adalah main-main. Mesbah asing itu yang ketiga adalah main-main. Orang yang main-main hidupnya sama Tuhan, tidak pernah serius sama Tuhan, itu asing sama Tuhan. Amin saudara. Main-main ini berbicara tentang kompromi kecil-kecil. Orang yang suka nggak taat kecil-kecil. Bukan kan Tuhan berkata biar yang benar menjadi semakin benar dan yang kudus semakin menguduskan dirinya. Tapi biarkan yang jahat tambah jahat. Ini bukan level jahat, tapi level yang cemar semakin cemar. Cemar itu bukan berbicara kelihatan vulgar gitu dosanya, enggak. Cemar itu kompromi kecil-kecilan. Ada dosa yang ya mungkin nggak kelihatan kasat mata, nggak apa-apalah. Kompromi dikit-dikit nggak apa-apa. Gitu. Kompromi dikit-dikit kan nggak apa-apa. Hati-hati, saudara. Kalau kita mau belajar menjadi orang yang berkenan sama Tuhan, ayo jangan main-main kompromi sedikit-sedikit ya. Karena yang sedikit-sedikit itu hati-hati bisa menjatuhkan kita, saudara. Ketidaktaatan kecil-kecil itu bisa menjadikan kita. Kalau kita mungkin siapa yang saudara sebutkan? Saul tuh enggak langsung enggak langsung tidak taat Amalek, enggak. Sebelumnya ada enggak taat dulu. Enggak taat disuruh nunggu sebelum, jangan sampai perang dulu ya, nunggu Samuel datang supaya nanti Samuel yang membawa persembahan untuk Tuhan. Kan zaman dulu sebelum perang itu seorang nabi harus membawa
korban persembahan bagi Tuhan, seperti doa dulu. Dan itu dia harus nunggu Nabi Samuel. Tapi karena Saul tidak sabar, rakyatnya sudah terjepit, kok Nabi Samuel tidak ada yang datang, wes aku sendiri yang mempersembahkan korban. Padahal dia tidak boleh, harusnya Nabi Samuel. Tidak taat sedikit-sedikit, tidak taatan demi ketidaktaatan, demi ketidaktaatan. Kok kita tidak tahu titik mana Tuhan berkata, cukup! Titik mana Tuhan berkata, Tuhan tolak Saul, mahkotanya bagaikan laksana debu. Tuhan tidak tahu kapan titik di mana. Kita tidak tahu titik di mana kita cemar, kita kompromi, kita tidak taat. Seperti Simpson, tidak apa-apalah. Bergaul sama orang asing kan tidak apa-apa. Belum sampai ke rambut, cuman bergaul sama wanita asing. Tuhan sudah berkata, jangan bergaul dengan perempuan asing. Gak apa-apalah. Berzina sedikit-sedikit, bercabul sedikit-sedikit. Hati-hati saudara, kita tidak tahu titik mana kehidupan kita berubah 100%. Kita tidak mau titik mana Roh Kudus meninggalkan kita. Kita tidak tahu titik mana Tuhan undur dalam kehidupan kita. Ya ampun, penyesalannya tiada tara ya saudara. Kalau kita sudah pada titik tertentu dalam perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, titik tertentu, jangan pernah kompromi, hati-hati. Jangan berkata, enggak apa-apa, aku enggak taat, buktinya pelayananku diurapi Tuhan. Aku enggak taat sedikit-sedikit, enggak apa-apa, buktinya tokoku rame, bisnisku tetap jalan. Enggak taat sedikit-sedikit, buktinya aku di pekerjaan disukai banyak orang. Aku tetap naik, posisiku tinggi. Gak apa-apa, gak terjadi apa-apa. Itu ada apa-apanya di dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya beritahu. Ada apa-apanya kompromi itu. Ada apa-apanya dosa itu. Kalau masih tidak ada apa-apa sepertinya di dalam keadaan kita, anggaplah itu kesabaran Tuhan menanti engkau bertobat dari dosa yang cemar sedikit-sedikit itu. Jangan sedikit-sedikit, saudara. Bohong sedikit-sedikit. Hati-hati, saudara. Kita tidak tahu titik mana Tuhan berkata cukup. Tuhan itu panjang sabar, saudara. Bukan berarti panjang sabar kita bisa mempermainkan kesabarannya. Orang yang panjang sabar, sekali Tuhan ngambil keputusan, nangis-nangis pun seperti Esau, kembalikan hak kesulunganku. Tidak ada lagi berkat untuk Esau, hak kesulungan. Rencana Tuhan di dalam hidup Esau. Hati-hati loh saudara, sungguhan. Jangan main-main sama Tuhan. Hidup ini jangan main-main. Apalagi Tuhan berkata tahun 2025, jangan pernah hidup ini main-main. Tapi Tuhan mau apa? Kita serius sama Tuhan. Ya, serius sama Tuhan. Ya, jangan main-main. Kita tidak tahu kapan titik Tuhan meninggalkan kita. Dan ketika orang itu ditinggalkan oleh Tuhan, detik itu juga dia bukan menjadi pengikut Kristus, tapi dia akan jadi anti Kristus. Karena Kristus tidak ada di dalam hatinya. Yang ada dia hanya agamawi. Dia cuma tahu tentang Tuhan. Dia bisa menganiaya pengikut Kristus yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita akan tidak kerasa orang itu akan jadi anti Kristus. Seperti Saul. Awalnya pengikut Kristus, dipilih oleh Tuhan. Tidak tahunya dia jadi anti Kristus. Zaman dulu sudah ada. Mungkin anti Kristusnya belum, tapi spirit anti Kristus, roh anti Kristus sudah ada. Sudah sejak dulu. Dia menganiaya orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebenarnya orang yang ada di pihaknya, yaitu Daud, pengen dibunuh, jadi anti Kristus Saul. Saudara, untuk itu hati-hati dalam hidup ini. Ayo, jangan punya mesbah-mesbah asing. 3 ini ya, jangan pura-pura, jangan setengah-setengah. Jangan main-main sama Tuhan. Itu di mata Tuhan tuh kita sedang mempersembahkan mesbah-mesbah asing. Dan dikatakan, asa menjauhkan mesbah-mesbah asing, saudara. Amin. Dalam kehidupan dia. Ya, jangan punya mesbah-mesbah asing. Kemudian kita lanjut dulu, saudara. Dan bukit-bukit pengorbanan. Nah, ketika saya, apa itu Tuhan bukit-bukit pengorbanan? Nggak ngerti, saudara. Saya cari, saya selidiki. Ternyata bukit-bukit pengorbanan itu seperti tempat-tempat yang dibangun oleh orang-orang Israel untuk dia beribadah sama berhalanya, sama ilah-ilah lain ya. Itu tempat-tempat gitu loh, seperti tempat yang dibangun. Ya saat ini itu kan kita bukan seperti itu ya, bukan bangun tempat-tempat itu ya. Tapi apa Tuhan maksudnya definisi bukit-bukit pengorbanan itu? Ternyata bukit-bukit pengorbanan itu kita bangun sesuatu yang bukan Tuhan di dalam hidup kita. Maksudnya
kita punya sesuatu yang kita percayai apa yang bukan dari firman Tuhan. Itu kita sedang membangun sesuatu celah bagi setan untuk masuk dalam kehidupan kita. Apapun yang kita percayai yang bukan dari firman Tuhan. Contohnya ya, kalau kita masih percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, tapi kita juga percaya sesuatu yang di luar Tuhan. Contohnya kalau kita tuh suka lihat bintangmu apa? Oh, bintang ada bintang Sagittarius, bintangnya kita Libra, Sagittarius. Oh, nanti kalau pekerjaan tuh begini. Oh, kalau jodoh itu begini. Jangan kita percaya sesuatu yang bukan daripada Tuhan, seperti bintang. Seperti juga Tuhan ngasih pengertian tuh seperti show juga. Jangan percaya kita show apa di dalam hidup kita. Oh, kamu tahun ini kamu show macan ular atau apa, monyet atau apa, saya enggak tahu. Itu kita percayai. Oh iya, kalau ini seperti ini. Kita percaya sesuatu apa yang bukan dari firman Tuhan. Apapun itu. Saya enggak pernah punya percaya sedikit pun dari itu. Kalau kita taruh sedikit-sedikit percaya itu ya, itu akan menjadi celah untuk setan masuk dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita pasti percaya dengan yang namanya ramal-meramal, saudara. Sesuatu yang sifatnya mistis, kita diramal, oh nanti kamu akan seperti ini. Kalau kita jalan-jalan kemana ya, kalau kita ke luar negeri kan masih kental sekali, kadang-kadang ada ramal-ramalan dan sebagainya. No, saya nggak mau sama sekali seperti itu, saudara. Ya, masa depanmu begini. Kita taruh percaya sesuatu yang bukan Tuhan, itu hati-hati. Karena dari situ ya, sesuatu yang kita percaya yang bukan dari Tuhan, dari situ itu iblis itu bisa masuk dan mencuri sesuatu dalam hidup kita. Dan itu tidak berkenan sama Tuhan, saudara. Hanya Tuhan dan firman-Nya yang kita pegang. Apapun itu, saudara, yang ada di dunia ini. Saya nggak percaya kok, percaya. Oh, jangan meskipun kepercayaan kuno, jangan buka payung di dalam ruangan, saya gak percaya sama sekali. Selain yang firman Tuhan katakan dan yang Tuhan katakan, saya gak mau percaya. Karena kalau di situ nanti itu akan timbul, saudara ya, perbuatan si jahat di dalam hidup kita ya. Ayo saudara, pegang hanya firman Tuhan dan kebenarannya. Jangan ada bukit-bukit pengorbanan, sesuatu yang bukan Tuhan di dalam hidupmu, itu akan jadi celah. Apapun itu saudara, saya tidak tahu apa itu di dalam kehidupan saudara, apa yang saudara percayai. Mungkin kalau anak kecil nangis-nangis, nanti ya namanya anak saya masih kecil ya dulu ya, dikasih peniti, nanti ini menolak roh jahat. Saya sama sekali tidak percaya dan saya tidak mau melakukan apa-apa yang bukan yang firman Tuhan suruh. Saya percaya, saya hanya doakan, dan saya percaya Tuhan kudu dahsyat sanggup melindungi hidup kami sekeluarga dari apapun yang jahat dengan kuasa darah Yesus. Amin saudara. Atau kita percaya dengan arah angin, kita percaya dengan hoki dan sebagainya, dan kepercayaan bukan dari Tuhan lah, apalah itu. Saudara, jangan percaya. Saya tidak mau apa yang bukan dari Tuhan, saudara. Amin. Jauhkan saudara bukit-bukit pengorbanan itu, jauhkan dari hidup saudara. Jauhkan, karena itu mendukakan hati Tuhan. Biarlah sepenuhnya iman kita, Tuhan, aku hanya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus dan firman-Mu. Hanya itu yang aku pegang. Ya. Dan kemudian dia lanjutkan, Asa juga memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Asa menghancurkan tugu-tugu berhala. Jangan ada berhala dalam hidupmu ya saudara. Mungkin kalau orang Kristen sudah ngerti lah, kita gak mungkin nyembah patung ya saudara ya. Patung kita kita gak mau. Kita megang itu dupa-dupa, kita gak mau. Kita tahu ya itu mendukakan hati Tuhan. Tapi terlebih berhala bukan hanya itu. Ya mungkin kita tahu berhala itu sesuatu yang ada dalam hati kita yang melebihi Tuhan. Itu iya, jangan ada yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Tapi terlebih daripada itu, Tuhan apa itu tugu-tugu berhala? Tuhan berbicara dalam hidup saya, tugu-tugu berhala itu ada sesuatu yang kau andalkan lebih daripada Tuhan. Tugu-tugu, tugu itu berbicara sesuatu yang sesuatu yang besar, sesuatu yang megah, sesuatu yang kita bisa andalkan dalam hidup ini. Tuhan berkata, memecahkan tugu-tugu berhala. Jangan ada yang kau andalkan lebih daripada Tuhan. Apa yang kau andalkan? Apakah anak mengandalkan orang tuamu? Karena orang tuaku kaya. No, never. Saya tidak pernah mau minta
Ya kalau kita sudah bekerja, kita sudah berumah tangga, jangan kita apa-apa orang tua minta kita jadikan orang tua itu Tuhan. Jangan ada ada yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu. Minta itu sama Tuhan, minta pertolongan itu sama Tuhan. Nanti engkau lihat mujizat yang apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati. Tuhan akan kirimkan dalam hidup saudara, yang menolong hidup saudara. Amin. Apa sebaliknya juga orang tua naruh harapan, mengandalkan anak, bersandar sama anak. Sudah jangan, tapi andalkan Tuhan sepenuhnya. Nanti biar Tuhan yang menggerakkan hati manusia, si A, si B, anak, orang tua dan sebagainya Tuhan. Tapi jangan andalkan manusia. Amin saudara. Atau siapapun sesuatu koneksimu, saudaramu yang kaya, atau siapapun koneksimu yang besar, yang punya pengaruh, yang punya kekuatan hukum, atau kekayaanmu. Aku kaya kok, tenang. Aku dengan kekayaan ini, aku akan aman. No. Jadikan Tuhan itu jaminan hidup kita, bukan kekayaan kita. Segala sesuatu bisa dibeli dengan uang kan di dunia. No. Ya segala sesuatu itu kalau materi bisa dibeli dengan uang. Kau bisa beli bayar rumah sakit yang mahal, tapi kita gak bisa beli kesehatan. Kesehatan itu dari Tuhan datangnya. Kau bisa membeli ranjang yang mahal, tapi ketenangan dalam batinmu, tidur yang nyenyak, itu datangnya daripada Tuhan. Saudara, amin saudara. Kita itu tidak punya kuasa atas kehidupan kita. Kau punya uang yang mahal, kau bisa beli mungkin tiket pesawat yang mahal, bahkan kelas first class, business class, naik pesawat nomor 1. Tapi engkau gak jamin, gak bisa menjadi jaminan. Itu akan tiba di tempat dengan tujuan dengan selamat. Tergantung semua itu apa kata Tuhan. Hidup mati di tangan Tuhan. Mari gantungkan hidup kita itu sama Tuhan sepenuhnya. Yang menjadikan kaya dan miskin, yang menjadikan hidup dan mati seseorang, yang menjadikan nasib malang dan nasib mujur seseorang. Gantungkan hidupmu sama Tuhan. Amin. Jangan ada yang ada di posisi Tuhan dalam hidupmu. Andalkan dan bersandar hanya sama Tuhan. Ya, itu artinya tugu-tugu berhala. Jangan ada yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu. Tapi juga tugu-tugu berhala juga berbicara Tuhan. Jangan jadi Tuhan di dalam hidupmu. Orang yang selalu menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Orang harus menuruti keinginan dia. Dia yang jadi Tuhannya di dalam hidupnya. Apa-apa aku. Itu juga jangan saudara. Jangan ada yang menggantikan posisi Tuhan, tapi juga jangan jadi Tuhan dalam hidupmu. Jangan punya tiang-tiang berhala yang artinya dirimu sendiri. Yang sombong. Apa-apa kepingin dipuji oleh manusia, apa-apa apalagi zaman media sosial ya, kepingin diakui manusia. No, jangan jadi posisi Tuhan. Jangan jadi berhala. Jangan jadi Tuhan. Itu jadi Tuhan palsu, itu jadi berhala atas hidupmu sendiri. Jangan cari pujian yang sia-sia. Jangan cari pengakuan manusia. No. Tapi hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang benar penting. Miliki kerendahan hati sama Tuhan. Saya belajar saudara, jadi orang rendah hati itu orang yang paling enak dan paling bahagia di dalam hidup ini. Sungguhan sih saudara, direndahkan manusia, kita tetap rendah hati. Tidak bisa lah orang rendah hati itu meskipun dijelekkan manusia, direndahkan manusia, tidak akan sakit hati. Dia loh sudah rendah hati. Oh direndahkan ya sudah, tidak bisa. Satu-satunya jalan dia cuma naik. Orang ya kalau rendah hati ya, orang ya kalau suka ngalah ya, orang yang suka ya wis lah sabar ya. Orang itu akan sungguhan sih, Tuhan akan banyak berbicara dalam hidupnya, menghibur hidupnya. Saya kadang renungkan mengapa ya Maria tuh kok gak marah ya. Marta itu ngomong gini, Tuhan suruh dia loh. Maria gak ngelihat saya ini sibuk seorang diri. Nyuruh Tuhan suruh Maria tuh bantu saya dan sebagainya. Tapi Maria gak ngerespon, kenapa ya? Saya cuma dapat pengertian sama Tuhan. Maria itu bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi Maria itu juga dengar penghiburan Tuhan. Tahukah saudara, ketika engkau rendah hati, dan ketika engkau bersandar hanya pada Tuhan, dan hidupmu itu direndahkan oleh manusia, disakiti manusia, nanti Tuhan itu akan berfirman. Firman-Nya Tuhan kepada Maria, itu bukan hanya firman aja, tapi juga penghiburan. Tenang, aku ada di pihakmu. Tenang, akulah penilaian itu, aku yang menentukan. Kamu jangan marah, kamu sabar, aku mengasihimu. Itu akan banyak berfirman loh nanti. Menghibur itu akan banyak. Enak lah orang rendah hati itu.
orang menyakiti, Tuhan nanti berfirman banyak dalam hati kita. Kita jadi orang anak kesayangan Tuhan. Mungkin kita sampai di sini dulu ya saudara ya. Kami percaya jangan ada berhala, karena berhala itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedikit kalau tiang-tiang berhala itu, menghancurkan tiang-tiang berhala itu kita punya keinginan, kita kejar sesuatu lebih daripada Tuhan. Sampai di sini dulu saudara, firman Tuhan hari ini, biarlah setiap poin-poin yang kita sudah pelajari itu mengubahkan hati dan hidup kita. Dan kita menjadi orang berkenan kepada Tuhan dan mengalami hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat berkat firman-Mu Tuhan, buat pengertian-Mu Tuhan. Ajari hidup kami Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan, berkenan di mata-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, itu yang kami cari lebih dari apapun. Bukan dunia ini, bukan pujian manusia, tapi pujian Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa Tuhan buat setiap apapun Tuhan yang jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan ibadah doa pagi hari ini Tuhan, hamba percaya kuasa-Mu bekerja mengubahkan hati dan jiwa mereka, dan mulai hari ini mereka menjadi orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan juga persekutuan doa komunikasi ke dalam tangan-Mu. Serahkan Tuhan seluruh pembimbing kami sampai jemaat sampai Father's Love ke dalam tangan-Mu. Percaya Tuhan, kami semua Tuhan ada di dalam kumpulan orang-orang yang berkenan di mata-Mu. Makasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.